Halo, selamat sore semuanya. Hari kelima masih di Wine Virtual di East Food Virtual Expo 2020. Ini saya masih setia di jam yang sama setiap harinya. Hari ini sudah hari yang kelima, tinggal satu hari lagi besok untuk punya kesempatan sharing dengan Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, berbagai hal yang menarik mengenai wine. Saya Kertawidewati dari Hutton Education Center. Senang sekali punya kesempatan untuk bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya untuk bisa sharing di topik hari ini. Nah, di hari ini kita mau bicara tentang international certification. Perkenalan, mengetahui lebih banyak mengenai apa itu sertifikasi pengetahuan mengenai wine, terutama dari WSET, Wine and Spirit Educational Trust. Nah, mudah-mudahan nih Bapak Ibu yang sempat mengikuti dari beberapa hari sebelumnya, terima kasih yang sudah terus bergabung. Saya dapat beberapa chat yang sangat mengencourage, membuat makin semangat gitu ya, bikin sharingnya karena ternyata ada yang nonton, ada yang dengerin, dan ada yang sangat tertarik terhadap program-program yang dilakukan oleh Hutton Education Center. Dari hari yang kemarin ada beberapa topik yang sudah kita bahas. Di hari pertama kita bicara tentang introduction wine, apa isi dari wine. Hari pertama kita belajar tentang apa yang membedakan wine, gitu ya. Apa yang membedakan wine. Yang hari kedua kita belajar tentang apa sih isinya wine. Hari ketiga kita praktikal minum. Bagaimanakah caranya mengimprove wine testing kita. Teknik-teknik apa aja yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan wine testing. Kemudian kemarin kita bicara tentang Basic Wine Training Program, sebuah program yang didevelop oleh Hutton Education Center dengan menggunakan modul pendekatan menggunakan bahasa Indonesia, mengambil beberapa training need gitu ya, kebutuhan yang ada di industri, dilihat dari pergerakannya sampai dengan sekarang apa saja yang diperlukan gitu ya. Nah, hari ini naik lagi nih dari yang sertifikasi untuk online ataupun offline class basic wine training. Sekarang kita naik ke international certification. Kenapa perlu? Kenapa juga harus ngambil sertifikasi? Apa saja yang harus disiapkan sebelum belajar? Siapa yang boleh ikut kelas-kelas tersebut, kelas-kelas internasional? Kemudian seperti apakah metode pelajarannya? Apakah spesifikasi atau detail dari programnya? Kita akan bahas itu sore ini ya. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan di episode 1 sampai dengan 4 dari hari pertama dan hari keempat, bisa lihat, kunjungi lagi ke virtual expo-nya East Food. Nanti Bapak Ibu login dulu, masuk, nanti sampai ke lobby, enter. Setelah enter, bisa lihat di conference. Nah, di conference masih ada schedule-nya, ya, bisa dipilih berdasarkan programnya, dan banyak sekali programnya ya, bukan cuma program dari Hutton Education Center melalui wine virtual class-nya, tapi banyak juga program-program yang lain. Kemarin saya sempat lihat ada demo cooking, kemudian ada juga bicara tentang cooling system gitu ya, itu cukup menarik juga untuk kita lihat. Bisa ditonton ulang, artinya kalau ketinggalan, Bapak Ibu tinggal lihat lagi di watch later, di watch lagi, klik di watch, kemudian bisa nonton lagi episode yang sebelumnya. Oke, atau kalau seandainya karena pembahasan kita lumayan intens, ada yang terlewat, bisa dilihat ulang juga di sana. Oke, nah saya sekarang akan share untuk sebentar ya, saya persiapan share dulu. Saya akan share dokumen video mengenai apakah Hutton Education Center. Tujuannya agar Bapak Ibu lebih mengetahui, lebih mengenal lagi apa itu Hutton Education Center. Sebentar ya. Welcome to Hutton Education Center Classroom. Hello, I'm Kertawidewati. I'm the head of Hutton Education Center and WSET Educator. Hutton Education Center is educational institution over extensive training program from basic wine knowledge to international wine and spirit knowledge from WSET Wine and Spirit Educational Trust from UK. Who can join our class? The class program is best suited for people who love wine, who are working in the food and beverage industry, who are practitioners in the hospitality industry, student of tourism, hospitality, and culinary program,
as well as for those entrepreneurs who are working very closely with wine in selling and also the service. And for all of you who basically just love wine and would like to appreciate wine better, we are created our in-house program for you, from basic wine service to wine testing, wine and food pairing, wine and a glass testing experience, which available in online and offline system. Our international program, starting with wine, we are over WACT Award in wine for level 1 and level 2. This program available in online and offline system. We also run another program of international, which is Spirit. We are running WACT Award in Spirit for level 1 and level 2. This program only available in online system. Our class reach within Indonesia, meaning that either you come to Bali and joining class in Bali, or I can come visit you with dedicated class for minimum 10 person, and then we can creating special class for you. So, what are you waiting for? Join us with our program and globally certified in wine and spirit. For more information about the whole program, please visit www.hattaneducation.id. Looking forward to have you in my class. Oke, itu adalah pengenalan singkat mengenai apa itu Hattan Education Center. Seperti yang disampaikan tadi, itu tadi videonya diambil di ruangan kelas kami di Hattan Wines Building, located di Sanur, di area Sanur. Kemudian sebetulnya kantor itu adalah kantor distribusi untuk Hattan Wines ya. Dalam satu gedung dari Hattan Wines Building ada celadornya, ada classroomnya, ada private dining room yang juga terbuka untuk publik untuk melakukan misalnya wine food pairing, melakukan wine testing, banyak hal yang dilakukan, termasuk juga kelas-kelas yang dilakukan di private dining room. Jadi kami punya fasilitas sampai pada melakukan wine food pairing, makanya ada kelas wine food pairing juga ya, cukup menarik sekali. Nah tadi ruangan kelasnya dedicated digunakan untuk kelas untuk training wine. Kapasitas kelasnya kita punya ruangan kelas yang mulai dari 14 orang, 30 orang sampai dengan 50 orang. Termasuk juga private dining room yang bisa di-extend areanya sampai dengan kapasitas 100 orang untuk melakukan misalnya testing atau gathering atau event-event launching dan sebagainya yang bisa dilakukan juga di fasilitas dari private dining room tadi. Nah, biasanya kalau untuk wine food pairing saya batasin sampai nggak lebih dari 30 orang ya, biar intensitasnya masih bisa dapat dan interaksi antara saya dan teman-teman semua kalau ikut kelas saya akan lebih mudah terkontrol gitu ya, lebih menyenangkan untuk dilihat. Oke, nah itu adalah program dari Hattan Education Center. Sekarang saya mau bicara tentang WACT. Saya akan share sebuah dokumen dulu. Oke. Oke, nah saya akan bicara secara spesifik mengenai program internasional program yang ada di Hattan Education Center. Yang sangat menarik sebetulnya Hattan Education Center, kami sudah establish sekitar 5 tahun, kemudian menjadi lembaga pertama di Indonesia yang eligible untuk melakukan sertifikasi untuk wine knowledge dari WACT. WACT adalah Wine and Spirit Educational Trust dari UK. Nah, cukup menarik sebetulnya menanggapi fenomena ini ya, karena imported wine itu masuk ke Indonesia udah puluhan tahun. Udah lama banget udah ada di Indonesia. Kita sudah import wine banyak sekali dari luar. Termasuk untuk wine producer, contohnya kayak Hattan Wine yang sudah sampai dengan sekarang 26 tahun sampai dengan tahun ini ya. 26 tahun membuat wine di Bali. Sudah range-nya sekian besar. Tapi tidak ada satu lembaga pun yang secara spesifik berkonsentrasi terhadap edukasi edukasi secara locally program atau bahkan international program. Padahal kalau kita melihat ke tetangga kita ya, contohnya yang paling dekat deh, Singapura, Malaysia, sertifikasi itu sudah jauh sekali dilakukan. Bahkan kalau di Singapura contohnya, ada program di Singapura untuk warga negaranya sebagai bagian dari membayar pajak adalah ada benefit dari masing-masing warga negara untuk bisa mengambil program kelas gitu ya, program edukasi.
Nah, WSET level 1 itu masuk program yang dibayarin oleh pemerintah karena membayar pajak. Keren ya? Mudah-mudahan Indonesia bisa kayak gitu ya. Someday bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita bayar pajak, ada something in return yang kita suka gitu ya. Kalau yang suka menjahit mungkin kursus menjahit, yang suka masak kursus masak gitu ya. Yang suka wine bisa juga ngambil kelas wine. Nah, makanya kalau di Singapura, saya ambil contoh Singapura tadi, karena level 1-nya itu tinggal apply, dibayarin oleh pemerintah sebagai bagian dari bayar pajak. Untuk level 2-nya gitu ya, WSET level 2-nya itu hanya sebagian ada persentage yang dibayar, ada yang enggak gitu. Nah, makanya level 1 tuh menjadi kayak ya udah karena gratis juga gitu ya, orang banyak ambil. Sementara kalau yang level 2 itu jadi kayak requirement-nya ini ya, perusahaan. Jadi perusahaan yang bergerak di hospitality industry biasanya salah satu bentuk pelatihan yang dilakukannya adalah melakukan sertifikasi level 2. Nah, itu udah lama sekali terjadi itu. Sementara di Indonesia, saya harus mengambil kualifikasi. Saya punya WSET level 1, 2, 3. Kemudian karena di WSET ada level 1, 2, 3 dan level 4 diploma. Itu kalau di wine gitu ya. Sampai dengan diploma. Diploma itu kayak ngambil master. Jadi waktunya sekitar 2 tahun, ada 6 kali ujian yang harus dilakukan. Nah, pada waktu saya mengambil level 1, 2, 3, mau kemana dong? Di Indonesia nggak ada. Paling dekat Singapura. Akhirnya ya udah dedicated spending waktunya untuk melakukan sertifikasinya di Singapura karena juga jarak lebih dekat lah ya. Cuma terbang 2 jam setengah, dan biasanya biar agak ngirit nih karena lumayan saya ambil kelasnya di weekend class gitu ya, jarang ada intensif kelas yang berapa hari langsung jalan gitu, dan saya memilih untuk memang memberikan ruang kepada saya sendiri karena dilakukannya sertifikasi sambil bekerja untuk bisa memaksimalkan waktu kerjanya dan juga waktu belajarnya. Karena apa yang harus dilakukan di WSET, ikut sertifikasi internasional, bukan cuma WSET, semua sertifikasi internasional barometernya adalah biasanya ada exam dan kita harus pass the exam untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, artinya bukan berarti asal ikut langsung dapat, langsung lulus gitu ya. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak pass the exam ya nggak lulus, nggak pass the exam. Terus kalau biar lulus gimana caranya? Ya ujian ulang. Ujian ulang ada konsekuensi ya teman-teman ya. Ketika kita ujian ulang, apa yang terjadi? Bayar lagi. Memang sih cuma bayar ujiannya, tapi kan tetap harus dilakukan lagi. Proses belajarnya harus diulang, kemudian harus bayar lagi gitu kan karena sertifikasinya internasional. Nah, ngambil ke Singapura karena nggak ada pilihan. Jadi itu benar-benar perjuangan luar biasa. Level 1 cuma 1 hari. Jadi sekali berangkat selesai. Level 2 itu karena weekend class, jadi kalau nggak salah saya 2 kali pergi ya, 2 kali atau 3 kali pergi deh. Pakai nginep semalam waktu itu karena mau exam. Jadi hari ini kelas dulu, baru besoknya exam gitu. Terus level 3 itu lumayan banyak. Kalau nggak salah sampai 8 kali saya terbang ke Singapura. Biar agak irit dikit, pulang pergi. Jadi pagi, naik pesawat paling pagi, karena saya biasa di Bali, Bapak Ibu. Jadi pagi saya berangkat, naik pesawat jam 7, kalau nggak salah ya, jam 7, nyampe jam 9.15-an tuh, sampai ke Singapura. Lari dong, dari terminal, cari imigrasi, tahulah kebayang sendiri ya, di Changi kayak apa. Kemudian lari, nyari taksi, kelas saya mulai 9.30, jadi pasti saya sudah terlambat. Kalau saya hoki bisa nyampe jam 10, 10.30, kalau lagi ada delay dikit lah, imigrasi penuh lah, apa segala macam, sampai jam 11. Kelas itu 1 hari sampai dengan sore itu testing. Wah, testingnya banyak tuh, 10-20 wine gitu kan, terutama sampai ke level 3 ya. 10-20 wine gitu. Kelas itu selesai 6.30-an, pesawat berikutnya 8.40. Kejadian lagi dong, selesai kelas, balik lagi, lari lagi ke airport, segala macam. Nyampe Balinya over midnight. Kayaknya sekitar jam 12 sampai jam 1 malam, 1 pagi gitu ya nyampenya. Kemudian sampai rumah saya sekitar jam 2, baru tidur jam 3, jam 8.30 saya udah di kantor lagi. Gila nggak? Cuman balik lagi karena passion ya, seru juga dan kayaknya mesti ngambil gitu, mesti ambil kualifikasi itu. Nah, setelah saya punya level 3, ini sampai cerita teman-teman. Setelah saya punya level 3, kemudian saya ngambil kelas edukator. Nah, kelas edukator ini hubungannya dengan karena Health and Education Center-nya mau apply sebagai approved program provider. Jadi kita menjadi agensi dari WSET. Salah satu requirement yang harus dipenuhi adalah selain fasilitas, legalitas dan segala macam, kita juga perlu punya edukator, sertifikat edukator. Nah, untuk dapat sertifikat edukator ini, saya ambil kelasnya di London.
Jadi WSET pusatnya di London. Teman-teman minta tolong ada di mute ya, ada suara feedback di belakangnya biar nggak terganggu yang lainnya. Thank you so much. Nah, saya ke London ambil kelasnya, kemudian kelasnya lumayan 5 hari kelasnya, very intense. Udah gitu, yang menarik adalah waktu ngambil kelas jadi sebetulnya educator training program tadi bisa kita ambil di Hong Kong atau bisa kita ambil di London, gitu ya. Saya memilih ngambil di London karena sekalian pengen lihat headquarter-nya WSET kayak apa sih bentuknya gitu kan ya, insight apa lagi kita bisa ketahui dari headquarter-nya WSET gitu. Nah, ternyata waktu kalau kita ngambil kelasnya di Hong Kong, bahasa Inggris itu menjadi second language. Karena kan kebanyakan orang Asia ya, yang nggak semuanya bisa, nggak semuanya dianggap lancar banget bahasa Inggrisnya. Makanya passing grade-nya lebih rendah sedikit dibandingkan yang ada di London. Karena kalau orang ambil kelas di London tuh passing grade-nya dianggap semuanya tuh native bahasa Inggris gitu. Jadi lumayan challenge banget gitu kan, karena pada saat training kita melakukan melakukan banyak sekali presentasi gitu ya, sampai pada exam gitu. Examnya itu adalah live exam ketika melakukan training gitu ya. Ada training session ya, ada satu modul yang kita harus presenting, ada 2 orang edukator yang akan menilai kita apakah kita memenuhi kualifikasi untuk menjadi edukator. Nah, yang menarik Bapak Ibu, saya menjadi edukator pertama dari WSET di Indonesia. Bukan karena paling pintar, karena nggak ada yang ngerjain. Betul nggak? Tadi ya, baru 5 tahun ini kita punya lembaga yang konsentrasinya di edukasi mengenai wine dan spirit. Sebelumnya di Indonesia nggak ada. Kalaupun ada sekolah hospitality, ngomonginnya lebih banyak lagi yang lain ya gitu ya. Tapi dengan adanya sekarang Hutton Education Center, adalah kelas yang bisa kita berfokus kepada wine dan spirit. Dulunya kan nggak ada. Artinya ya memang belum ada yang ngerjain. Jadi banyak nih peluangnya nih Bapak Ibu. Kayak sekarang kita belum punya certified educator untuk spirit. Nah, jadi siapa tahu ada Bapak Ibu yang sangat suka ke spirit gitu ya, punya interestnya ke spirit, ada peluang tuh bisa jadi menjadi edukatornya spirit yang pertama di Indonesia kalau mau gitu ya. Itu akan menjadi satu title yang lumayan buat kita, lumayan prestis ya, among others edukator. Gitu. Oke, saya cerita ya, lanjut. Nih, WSET established dari tahun 69 di UK. Lumayan menarik, kadang-kadang ada orang tanya gini ya, kalau sekarang kan wine itu kiblatnya orang lihatnya ke Prancis. Tapi kenapa edukatornya kiblatnya ke UK ya? Di UK ada winery ya. Di UK juga, mereka juga bikin wine. Tapi kan nggak terkenal Old Wood yang lain gitu. Kenapa dia malah larinya ke edukasi? Karena balik lagi ya, mungkin kalau lihat tren ya, ini sih personal judgment saya, di Prancis, di Italia, Old World itu semuanya sibuk bikin wine dan sibuk ya ngurusin wine-nya aja, nggak ngurusin edukasinya. Nah, sementara orang UK tahu sendiri ya, orang British very proper in education and etc. Mereka ngambil field itu. Awalnya tuh independent non-profit organization gitu ya, larinya ke edukasi. Kemudian lama-lama bikin kelas edukasi sama kualifikasinya. Dan sebetulnya programnya bukan cuma program untuk balik lagi ya, karena nggak ada dari dulu juga memang nggak ada ya, baru WSET yang bikin. Ada sih beberapa kualifikasi yang lain gitu ya, yang juga melakukan sertifikasi, tapi yang paling established dan paling banyak sekali berkembang itu terutama WSET gitu ya untuk sertifikasi. Jadi saya tidak bilang bahwa WSET adalah satu-satunya lembaga yang melakukan sertifikasi untuk pengetahuan. Ini adalah sertifikasi untuk pengetahuan, bukan sertifikasi profesi. Nah, saya harus tekankan dari awal, karena kadang-kadang ada orang nanya, setelah saya ngambil WSET, saya jadi sommelier apa enggak? Nah, itu 2 hal yang berbeda. Sommelier adalah posisi orang yang melakukan servis di wine. Untuk mendapatkan sertifikasi sommelier, harus punya pengetahuan mengenai wine-nya. Gitu ya. Nah, kemarin saya cerita mengenai bagaimana kualifikasi mengenai profesi sommelier tersebut. Hopefully nanti kalau ada teman-teman yang terlewat bisa lihat di recorded session yang kemarin ya. Di situ jelas banget saya ulas mengenai apakah itu sommelier,
sertifikasi seperti apa yang harus dimiliki oleh dan kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh seorang sommelier gitu ya, biar kita nggak bahas ulang, kecuali nanti kalau memang teman-teman pengen nanyain lebih detail, silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di chat box atau di live chatnya. Kalau yang ikut berdasarkan melalui Eastfood Virtual Expo-nya, bisa di live chatnya juga bisa taruh pertanyaannya di sana ya. Oke, nah ini angka 2018 sampai 2019. Sebetulnya di tahun itu ya ada sekitar 108.000 kandidat. Artinya ada 108.000 orang yang mengambil sertifikasi WSET. Ini kan sekolah, tanda kutip ya, sekolah sertifikasi. Artinya orangnya bisa siapa aja, nggak ada batasan umur untuk bisa ngambilnya. Dan ini bukan berarti orang yang harus kayak kita ke sekolah, mendaftar ke sekolah dan dedicated di satu program yang panjang gitu. Ini kan benar-benar short course aja di di level-level tertentu gitu ya. Jadi cukup menarik untuk melihat bahwa angkanya lumayan besar. Ada lebih dari 800 course provider. Nah, Hutton Education Center adalah salah satunya. Dan kita menjadi yang pertama di Indonesia yang melakukan approve program provider tadi. Ada di 72 negara, ada di 72 negara di dunia. Kemudian ada 8 kualifikasi yang ditawarkan oleh WSET. Oke. Ada 17 language yang ditawarkan. Artinya kita bisa memilih pakai bahasa apa. Cuma sayangnya belum ada bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi yang paling dekat kayaknya tetap harus menggunakan bahasa Inggris ya kalau kita ya. Karena belum ada bahasa yang lain. Mungkin kalau demand-nya sangat tinggi di Indonesia, bisa juga ya nanti dibuatkan pakai bahasa Indonesia karena jadi lebih mudah gitu ya. Tapi itu lumayan panjang tuh karena kita mesti melihat juga berapakah tren mahasiswa atau siswa yang mau ikut. Kemudian kita melihat komposisi dan sebagainya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari kualifikasinya, nah yang menarik Bapak Ibu untuk kualifikasinya, ini ada yang terbaru lagi ya, jadi dari 2019 itu ada beberapa perubahan. Di tahun 2020, di 2 tahun ini ada beberapa perubahan. Kalender akademik itu kami itu dari Agustus ke Agustus gitu ya, setiap tahunnya. Jadi kalau ada perubahan kualifikasi, perubahan modul, update modul, itu biasanya dilakukan di Agustus. Nah, makanya nanti bisa jadi ketemu ada beberapa siswa yang berbenturan ke bulan Agustus, misalnya kalau ada perubahan adjustment terhadap programnya akan sedikit berbeda gitu ya. Nah, intinya di WSET ada tiga program. Pertama program wine, yang kedua adalah spirit, yang ketiga adalah sake. Nah, jadi betul-betul ketiga-tiganya ke ini ya, ke kualifikasi untuk beverages. Nah, sekarang yang baru mau keluar lagi ada lagi bir katanya, ada bir kualifikasi. Nah, tuh siapa yang mau mastering bir gitu ya, itu bakalan seru juga. Programnya. Saya juga belum lihat, baru lihat teasernya saja seperti apa. Akan sangat menarik juga tuh kalau misalnya lihat, terutama untuk teman-teman yang mau mendalami di bir ya, karena itu juga industri yang sangat besar sekali. Oke. Nah, untuk yang di wine ada level 1, level 2, dan level 3 sampai dengan diploma yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, semenjak dari Agustus tahun ini, kalau dulu seperti saya punya kualifikasi level 2-nya Award in Wine and Spirit. Nah, mulai Agustus tahun ini dipisah antara wine dan spiritnya. Gitu ya. Jadi karena kalau yang di kelas saya dulu tuh kita bahas tentang spiritnya cuma 1 chapter. Jadi memang sedikit sekali portionnya tetap wine yang lebih banyak. Nah, WSET berpikir bahwa ini kayaknya kalau dipisahkan akan jauh lebih baik dan lebih deep pembelajarannya, kontennya juga akan lebih dalam gitu untuk membahasnya jauh lebih baik. Nah, makanya dipisahkan antara wine dengan spirit. Jadi untuk teman-teman kalau yang sempat kemarin misalnya ikut yang Award in Wine and Spirit dan belum lulus, terakhir itu kalau nggak salah bulan Desember ini harus ujian ya. Kalau nggak nanti kalau bulan depan kalau udah masuk ke deadline-nya di Januari harus mengulang kelas dari awal, mengambil lagi level 2 Award in Wine. Hopefully sih nggak ada ya. Kalau kebetulan student yang ada di Hutton Education Center tidak ada masalah di perubahan kualifikasi tersebut. Nah, kemudian untuk yang di spiritnya, level spiritnya ada level 1, 2, dan 3. Nah, sekarang sudah ada juga level 3 di spirit ya. Jadi secara spesifik ngomongin spirit dari mulai level 1, 2, dan 3. Untuk di sake cuma ada 2 kualifikasi. Yang pertama adalah level 1 Award in Sake, langsung loncat ke level 3 Award in Sake. Jadi nggak ada level 2-nya kalau di WSET. Oke. Nah,
bahasa yang dipakai, teman-teman. Biasanya kadang-kadang sering ada pertanyaan gini, terus saya boleh ikut di mana gitu, misalnya. Kalau saya cerita yang di wine ya, karena sekalian kita ngomonginnya tentang WCT untuk di wine. Kalau di wine atau spirit sama aja. Di level 1 atau level 2 itu tidak ada kewajiban harus ngambil satu dulu boleh masuk kedua. Enggak. Kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa sudah punya basic pengetahuan di level 1, mau langsung ke level 2 boleh, gitu ya. Bisa ngambil ke sana. Nanti kita lihat perbedaan antara kualifikasi antara keduanya ya. Kalau memang Bapak Ibu mau melihat gitu perbedaan kualifikasinya seperti apa. Nah, artinya apa? Kalau saya baru mulai, benar-benar nggak tahu apa-apa, ambil dulu level 1. Kalau saya udah kerja di industri, udah agak lama, udah ngerti wine dikit, passionnya juga di wine, boleh ngambil level 2, misalnya gitu ya. Tapi kalau mau mengambil level 3, tetap harus punya sertifikasi level 2 dulu, baru bisa ngambil level 3. Itu requirement-nya. Jadi nggak bisa langsung loncat ke level 3. Gitu ya. Kalaupun misalnya bisa loncat ke level 3, itu biasanya ada retest duluan, ada tes duluan, ada ujian di awal gitu untuk memastikan bahwa memang betul-betul bisa lewat di level 3. Nah, cukup menarik Bapak Ibu, di level 3 sekarang mulai banyak ya. Nah, kemarin tahun lalu Februari tahun ini. Februari tahun ini ada teman-teman kita yang juga melakukan sertifikasi untuk level 3 di Bali, ada sekitar 11 orang gitu ya. Ada 11 orang yang ikut, walaupun memang tidak 100% lulus semua, berarti ada beberapa orang yang masih harus mengulang, tapi itu indikasi bagus bahwa semakin banyak orang yang punya kualifikasi dan sebetulnya level 3 lumayan tinggi ya, lumayan tinggi di Indonesia gitu, karena kalau mau diambil patokannya level 3 terutama. Nah, untuk yang diploma tadi saya bilang kalau diploma itu kayak kita ngambil master degree ya, ada 6 kali ujian Bapak Ibu, ada 6 modul yang harus diselesaikan, 6 kali ujian. Nah, sebetulnya tahun ini seharusnya saya ngambil diploma. Jadi kalau mau ngambil diploma paling dekat di Asia adalah Hong Kong. Kalau nggak Hong Kong saya harus ke Sydney. Nah, karena ini kan panjang nih kelasnya 2 tahun. Jadi saya pikir cari yang dekat lah. Kalau ke Sydney kan berarti harus ngurusin visa terus ya, ngurusin visa setiap kali kelas gitu. Agak susah. Kalau ke Hong Kong kan nggak perlu visa, jadi lebih mudah. Saya daftar bulan Februari, baru seminggu kemudiannya lockdown. Kelasnya harus mulai Maret. Nah, ini biasanya kelas tuh mulainya kalau nggak Maret sampai September. Nah, sekarang saya udah postpone lagi dari September, Maret saya postpone karena udah nggak bisa terbang juga kan. September ini saya masih postpone juga karena kita belum ada kejelasan bisa terbang apa enggak. Maret depan ini saya belum tahu apakah benar-benar bisa terlaksana apa enggak ya. Karena kayak untuk tahun pertama aja perlu sekitar 8 kali untuk terbang ke Hong Kong untuk ambil kelas dan ujiannya. Sebetulnya sih yang berat kan bukan cuman berapakah biaya atau expense-nya kita keluarkan untuk kelasnya, tapi yang lebih berat, lebih sulit pada saat mengambil kelas adalah menyiapkan mental kita, gitu ya, menyiapkan mental kita untuk berdedikasi, berkomitmen terhadap program. Karena itu artinya kan belajar lagi, gitu kan, banyak belajar lagi lah yang harus banyak dan memastikan kalau kita juga lulus. Karena balik lagi tadi kalau nggak lulus cost-nya jadi lebih besar, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang bingung mau ngambil kualifikasi tapi bingung, saya ngambil level 1 atau level 2 gitu misalnya. Nanti saya kasih lihat di website-nya Hatton Education Center, saya buatkan wine quiz. Tujuannya adalah untuk menjawab itu, karena banyak sekali student yang tanya sama saya mesti ambil yang mana nih Bu? 1 apa 2 gitu. Terus waktu saya bilang, udah punya belum pengetahuannya? Kayaknya tahu dikit-dikit. Nah, susah kan ya? Menilainya, levelnya gimana kan susah. Saya bikin di websitenya hattoneducation.id, nanti saya share, saya kasih lihat teman-teman. Itu ada wine quiz. Nah, wine quiznya ada level 1 dan level 2. Wine quiz itu bisa membantu untuk kita menilai sejauh manakah pengetahuan kita di level 1 atau di level 2. Anggap aja ngambilnya quiz, nanti soalnya keluar, boleh dikerjakan, langsung keluar hasilnya gitu ya. Nah, di situ kita bisa menilai kira-kira level kita berapa nih? Oh, 1 aja ternyata gue salahnya banyak banget gitu kan. Oh, berarti harusnya ngambil 1 dulu, jangan langsung 2. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau dari versi saya selalu maunya lihat, cukup menarik juga untuk melihat bagaimanakah WCT memisahkan level of knowledge dan pembelajarannya dan modulnya dari level 1, level 2, level 3. Ketika punya tiga-tiganya, misalnya kan itu kan jauh lebih baik ya, karena understanding kita akan terbangun dan baik sekali. Belajar saya background saya di hospitality Bapak Ibu, terutama di food and beverage ya.
Jadi saya dulu bekerja di hotel di bagian food and beverage. Posisi saya terakhir eksekutif asisten manajer di salah satu hotel di Nusa Dua. Ya, berdasarkan pengalaman, saya punya kemampuannya gitu ya. Tapi ketika kita mau belajar wine, apalagi mau belajar wine dan mau mengajar tentang wine, itu bingung karena kita nggak punya reference-nya. Ini mau pakai patokan mana ya, gitu ya. Framework-nya mau seperti apa, pola belajarnya seperti apa. Karena kalau ngomongin wine itu kan besar sekali. Salah satu kesulitan yang paling besar saat belajar wine adalah mulainya dari mana. Pasti begitu. Mulainya dari mana? Karena begitu kita sudah tahu mulainya dari mana, akan lebih mudah, lebih gampang, dan kita understanding-nya terbentuk gitu ya, lebih mudah lagi. Oke, lanjut dulu ya. Jadi kualifikasi ada seperti itu. Kemudian untuk language-nya, nah teman-teman bisa lihat nih, ada pakai Chinese Simplified, Chinese Traditional, Dutch, English, French, Jerman, Greek, Italy gitu ya. Thailand, Thailand udah ada loh bahasanya. Korea, Japanese gitu. Sayangnya Indonesia belum ada ya. Jadi nggak ada pilihan bahwa kelasnya disampaikan dengan bahasa Inggris. Walaupun salah satu keuntungannya adalah karena saya edukatornya orang Indonesia, kita bisa switch antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu. Di awal-awal pada saat Hatan Education Center launching programnya, saya punya juga edukator partner dari Singapura. Beliau orang Singapura, jadi Singaporean, tapi tinggalnya di Cina gitu. Sekarang bayangin, bahasa Inggrisnya Singlish, dialeknya susah gitu ya, susah. Jadi kita kalau dengerin, aduh mesti dengerin banget gitu. Saya perhatikan passing grade tingkat kelulusan antara ketika partner saya mengajar yang purely bahasa Inggris menggunakan Singlish tadi dibandingkan dengan passing grade ketika saya mengajar, saya jauh lebih tinggi. Bukan karena berarti ngajarnya lebih jago, enggak lah. Partner saya tuh sudah sangat senior ya, dia lebih jago kalau ngajar. Cuman bahasa. Nah, pernah kejadian ada satu kelas, satu batch kelas, ada seseorang yang sudah punya posisi di industri loh. Dan posisinya lumayan tinggi di food and beverage. Nggak lulus. Waktu saya tanya, kenapa kok bisa nggak lulus? Kamu tiap hari ngerjain itu, gitu. Kenapa bisa nggak lulus? Saya nggak ngerti, Bu, bahasanya. Lah, kok nggak nanya, gitu kan? Saya kalau nanya juga bingung nanyanya, gitu. Karena nggak bisa bahasa Inggrisnya nggak terlalu lancar. Nah, mati nggak? Gitu ya. Nah, artinya ketika punya edukatornya orang Indonesia kan jauh lebih mudah ya. Ketika mereka bertanya nggak perlu mentranslate bahasa Inggris, gitu kan. Bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, language ketika belajar kan menjadi sangat penting. Komposisinya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini adalah 72 negara, terutama global network-nya WSET. Bapak Ibu bisa lihat jumlahnya paling besar, persentasenya ada di mana. Ternyata yang paling besar adalah di Cina ya. Jadi kalau kita bilang Eropa pasti lebih besar karena dihubungannya sama wine, enggak juga. Di UK aja yang pusatnya cuma 19% dari total keseluruhan. Di Cina yang paling banyak. Oke, di Asia 7% aja Bapak Ibu. Ini adalah persentase dari angka approve program provider dan program yang berjalan di masing-masing kontingen atau negara. Gitu ya. Di Australia, New Zealand cuma 5%. Nggak terlalu banyak juga. North America 22%. South America mulai dari Argentina sampai Peru gitu 2% aja. Nggak terlalu banyak. Asia malah jauh lebih besar ya. Nah, angka ini sebetulnya menunjukkan bahwa ketertarikan orang Asia terhadap wine jauh lebih tinggi, terutama di Cina. Wah, itu luar biasa. Orang Cina kan belajarnya pintar banget ya. Kalau belajar dia fokus gitu dan serius, fokus dan serius gitu. Dan banyak sekali dipakai gitu. Jadi sekarang tuh Cina angkanya besar sekali. Nah, teman-teman, angka tadi waktu saya lihat ya. Nah, sekarang kalau kita mulai nih bisa kelihatan. Ini adalah growing number of kandidatnya berdasarkan academic year-nya. Ini adalah angka berdasarkan akademiknya setiap tahunnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat perkembangannya program-program WSET, bagaimana dia naik sekali, besar sekali di 2018-2019. Sama halnya di tahun 2020, sama halnya dengan semua bisnis yang ada di dunia, WSET juga pasti angkanya drop. Betul nggak? Apalagi programnya adalah program tatap muka. Programnya offline. Kelas itu kan duduk gitu ya, di ruangan kelas, testing sama-sama. Sudah pasti hilang semua. Betul nggak? Nggak bisa dilakukan. Belum lagi dengan kondisi lockdown, yang memang juga kelas nggak bisa dibuka. Sekarang di beberapa negara sudah bisa, kelas sudah mulai dibuka lagi ya, walaupun dengan restriction-nya yang banyak banget. Contohnya gelasnya, jadinya individual glass, dipakai masing-masing gitu ya, nggak boleh sharing. Ruangan kelasnya yang dibatasi, jaraknya, dan sebagainya gitu. Jadi agak PR-nya lebih banyak, tapi pelan-pelan sudah mulai bergerak. Yang menarik adalah
gara-gara pandemi ini, dulu kan WSET benar-benar hanya kelas offline saja. Sekarang mereka sudah punya platform yang menggunakan kelas online, karena nggak ada pilihan. Biar bisa kelasnya jalan, harus online. Betul nggak? Nah, sekarang yang terjadi adalah perkembangannya bukan cuma kelas offline yang ditawarkan, ada kelas online juga. Buat kita itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena pertama, kayak kemarin saya waktu terbang harus ke Singapura. If only waktu itu sudah ada online, saya akan ambil kelas online aja. Betul nggak? Lebih murah kan? Kita cuma bayar biaya belajarnya saja, nggak perlu biaya expense yang lainnya, tidak perlu keluar. Jadi savingnya lumayan banyak. Jadi kelas online ini membantu banget. Walaupun ada downside-nya. Tadi ketika kita melakukan testing, wine kan di Indonesia mahal. Sementara di WSET ada requirement wine testingnya. Jadi ada jenis-jenis wine yang harus kita testing gitu ya untuk pengetahuannya kita. Itunya yang jadi PR. Nah, di Hutton Wine kita siasati. Jadi kelasnya ada offline, ada kelas online, ada kelas hybrid namanya. Kalau hybrid itu teorinya menggunakan online, nanti pada saat testingnya bisa dibantu. Gitu ya, bisa kalau kebetulan lokasinya ada di Bali, kita bisa bikinkan kelas offline-nya khusus untuk testing saja. Atau kalau kayak ini saat ini ada beberapa student saya yang base-nya ada di Jakarta justru. Ketika melakukan online, mereka edukasinya melalui online, kemudian ada private class pada saat mereka mau bertanya sesuatu atau melakukan testing sama-sama, saya guidance dari jauh begitu. Jadi masih bisa. Jadi sebetulnya dengan kelas online ini membuat kita jauh lebih mudah ya, terutama untuk teman-teman yang tujuannya adalah ngejar sertifikasinya. Itu menjadi membantu sekali, sangat membantu. Nah, teman-teman ini gambarannya dan termasuk juga biayanya. Lumayan besar investasinya. Balik lagi, ada beberapa influence. Ini yang muncul harga ini adalah harga offline ya, teman-teman ya. Saya belum sempat update untuk harga yang online, tapi karena bedanya antara offline dan online adalah elemen dari wine-nya. Tidak ada wine yang disiapkan di kelas online. Artinya secara mandiri, student diminta untuk bisa menyiapkan wine untuk testingnya. Sementara kalau kelasnya offline itu sudah masuk ke wine itu sudah masuk bagian dari elemen kelasnya. Nah, untuk level 1 online-nya teman-teman, kita belajar tentang tipe dan style dari wine. Kemudian faktor apa saja kah yang membedakan style dari wine? Kita bicara tentang principal grape variety, kemudian style dan karakteristik wine-nya, storage-nya, bagaimanakah wine di storage, kemudian serving temperatur, gitu ya. Serving temperatur yang berbeda-beda berdasarkan style dari wine-nya. Jadi ternyata nyimpan wine, serving temperaturnya pada saat menyajikan berbeda-beda ya, tergantung dari style dari wine-nya. Itu yang menjadi salah satu hal yang banyak sekali membantu. Kalau teman-teman lihat di level 1 banyak sekali yang lebih ke very basic dan lebih ke praktikal, bagaimana nanti pengetahuan ini bisa dipakai untuk mempermudah pekerjaan kita di hospitality ya, terutama untuk teman-teman yang di hospitality. Opening dan serving still dan sparkling wine, cara mengidentifikasi faulty found in wine. Jadi cara mengidentifikasi kalau wine-nya rusak kayak apa. Nah, itu menjadi penting juga tuh untuk bisa mengetahui kemampuan pengetahuan mengenai mendeteksi wine dalam keadaan yang rusak, terutama pada restoran yang menyajikan wine by the glass menjadi salah satu kunci. Jadi bukan kita udah trial aja, kita kasih aja dulu sama tamunya. Kalau tamunya komplain baru kita ganti. Nggak gitu ya. Dari kita secara profesional kita bisa lakukan itu. Cara pairing wine dengan makanan. Jadi memadu padankan makanan. Di level 1, hanya di level 1 yang secara spesifik wine food pairing ini dibahas lebih banyak. Sementara di level yang lain, di level 2 dan 3, masih ada food pairing, tapi tidak sedalam ketika kita bicara di level 1. Jadi artinya, kalau ada teman-teman yang memutuskan, saya ngambilnya level 2 aja langsung, you will be missing the wine and food pairing programnya, gitu ya, terutama. Kemudian, bicara tentang legal issue relating ke consumption wine, nah, tentang lebih ke legal side ketika minum wine gitu ya. Kemudian social health dan safety issue yang ada di wine. Nah, level 1 ini cuma 1 hari Bapak Ibu. Programnya 1 hari. Kemudian 1 hari kelas langsung ujian gitu ya, langsung ujian di hari yang sama. Wine yang di testing minimal 8 wine. Jadi ada 8 jenis wine rekomendasi yang harus kita testing di level 1. Oke. Balik lagi, testing itu bukan minum-minum, tapi benar-benar belajar mengidentifikasi berdasarkan style dan grape variety terhadap wine yang berbeda.
Oke. Nah, untuk di level 2, teman-teman, di level 2 waktunya biasanya saya bikin 2,5 hari gitu ya, 2,5 hari, 2 hari full class, hari ketiganya adalah exam. Walaupun kadang-kadang ada beberapa kelas yang studennya bilang, enggak Bu, pokoknya habis hari kedua, begitu selesai kelas langsung examnya deh, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Ada juga yang minta begitu ya. Jadi tergantung nanti beberapa kondisi dari persetujuan studennya sih sebetulnya ya, perjanjiannya seperti itu. Nah, kelas-kelas yang offline ini hanya bisa diselenggarakan minimalnya 10 orang, baru saya bisa buka kelasnya, gitu ya. Nah, untuk level 2 kita bicara tentang basic understanding factor that influence one style. Tadi kalau yang di level 1 kita cuma bilang apa aja sih stylenya di wine gitu ya. Kalau ini kita ngomongin tentang faktor apa yang mempengaruhi wine style gitu ya. Jadi bukan cuma mengidentifikasi wine style-nya apa, tapi sudah mulai mencari influence apakah yang mempengaruhi kenapa style-nya beda-beda. Kemudian karakteristik principal grape variety use in still wine production. Kita nggak ngomongin cuma 7 macam grape lagi, kita ngomonginnya adalah karakteristik atau principal grape variety berdasarkan tadi still wine production. Kita bicara dari keseluruhan region yang ada di dunia gitu ya. Jadi itu menarik untuk melihat satu-satu grape-nya tadi. Jadi kalau di level 1 kita belajar misalnya Chardonnay, kita belajar apa itu Chardonnay, karakteristiknya Chardonnay seperti apa. Chardonnay biasanya dibuat dengan style apa. Di level 2 kita akan bicara bahwa si Chardonnay ini ketika dia dibawa di cool climate, ketika dia dibawa ke warm climate, ketika dibawa ke yang misalnya hot climate gitu ya, warmer climate-nya lebih panas lagi areanya, apakah yang terjadi dengan Chardonnay ini, influence apakah yang mempengaruhinya, ya, flavor komponen dan style-nya akan jadi seperti apa. Nama-nama region-nya apa. Ke sana ya, lebih detailnya tentang grape variety. Jadi ngomongin Chardonnay-nya udah masuk ke Chablis gitu kan. Sudah masuk ke Champagne, sudah bisa juga masuk ke Chardonnay yang di New World country. Nah, kemudian bicara tentang style dan quality of still and other regionally important name of wine. Nah, ini menjadi PR yang paling rumit. Biasanya di level 2 teman-teman memang nggak ada pilihan ya. Kan kita influence dari pengetahuan wine-nya bisa datang dari mana aja. Balik lagi yang kita sekarang ambil adalah kelasnya WSET. Berarti sekarang kita harus berfokus bahwa kalaupun saya tahu pengetahuan saya dari buku yang lain, shutdown, karena yang diujian adalah yang akan diuji adalah pengetahuan mengenai WSET-nya. Gitu ya. Itu menjadi kunci, karena suka tapi kan begini kata buku ini, enggak, ini kata WSET gitu ya, harus ke sana larinya, kata WSET. Nah, di sini kita akan belajar banyak sekali mengenai region wine. Nah, ketika kita bicara tentang old world gitu ya, kita akan bicara tentang grape variety-nya. Jadi nanti model-model pertanyaannya kayak gini. Misalnya, what is the characteristic of Sancerre? Nah, kalau kayak gitu berarti kita harus pikir dulu Sancerre itu di mana? Grape variety-nya apa? Oke, yang digunakan grape variety-nya apa? Style-nya kalau di Sancerre bikin wine-nya kayak apa? Nah, karakteristik si Sancerre sendiri itu apa aja, gitu ya? Flavor komponennya, aromanya seperti apa? Sampai ke situ. Jadi untuk membahas satu region aja kita bisa ngomongin 4 atau 5 hal yang berbeda, gitu ya. Sebegitulah dalamnya perbedaan antara level 1 dan level 2. Kemudian method used in production of sparkling wine. Jadi kita bicara tentang metode-metode apa saja yang digunakan untuk membuat sparkling wine. Karena membuat sparkling wine, kan kalau wine indikasinya ada bubble-nya, ada karbon dioksidanya. Nah, kita kan mengabaikan nih, pokoknya wine yang ada bubble-nya kita sebut sparkling wine. Nah, di level 2 belajar nih, metode-metode apa saja kah yang digunakan? Mulai dari carbonize ya, tinggal tembak aja. Mulai dari double fermentation, kita bisa pakai traditional champenois. Kemudian bisa pakai tank method, bisa pakai filter method, ada banyak Moscato D'Asti method gitu ya, D'Asti method. Ada banyak metode yang digunakan untuk membuat sparkling wine. Lebih seru lagi sih, lebih detail jadinya. Jadi bukan cuma ngomongin bagaimana cara wine-nya dibuat, tapi metode apa yang digunakan dengan hasil dan style yang berbedanya seperti apa. Nah, nanti pada saat testing, kita juga akan melakukan testing, membedakan antara sparkling wine, yang satu pakai traditional method, yang satu misalnya pakai tank method, yang satu lagi pakai carbonize. Bedanya apa? Nah, itu bisa dibedakan. Jadi nanti pada saat kita mencicipi wine-nya, di kesempatan berikutnya, ada poin-poin yang bisa membantu kita untuk bisa mendeteksi, oh kalau ada aromanya begini, berarti metodenya seperti ini.
Misalnya kayak gitu. Kalau bentuk bubble-nya kayak gimana, berarti pakai metode seperti apa. Seru ya. Oke. Kemudian ngomongin tentang sweet dan fortified wine. Kita juga belajar tentang bagaimanakah hal yang dilakukan untuk membuat sweet wine gitu ya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, kemudian juga bagaimanakah apa sajakah fortified wine dan metode, region, style apa yang digunakan di masing-masing fortified wine tadi. Kemudian key principle and method used in production of the principal category of international spirit. Nah, ini karena spirit ya, karena program spirit. Tapi saya balik lagi sampaikan bahwa sekarang yang berlangsung adalah hanya award in wine aja, nggak ada lagi award in spirit ya. Biar lebih detail teman-teman. Masih bicara tentang storage, selection, dan service of wine. Itu masih tetap dibahas juga. Oke. Nah, ini level 3 teman-teman. Nah, untuk level 3, nah kebetulan kalau untuk di Hutton Education Center, kami tidak eligible di level 3 karena saya edukator untuk level 1 dan level 2. Oke, karena saya belum lulus diploma, jadi saya tidak berhak untuk mengajar level 3. Nah, urutannya seperti itu. Karena saya punya level 3, saya bisa mengajar level 1 dan level 2. Artinya saya harus selesaikan dulu kelas saya diploma, baru saya bisa running level 3. Tapi kita bekerja sama dengan rekanan kita di Singapura, dengan Wine & Co. Wine & Co konsultasi, mereka yang melakukan level 3 di Indonesia. Gitu ya, kita bantu untuk memfasilitasi, karena balik lagi kadang-kadang kasihan kalau teman-teman yang sudah di level 2 terus pengen ke level 3 nggak ada juga nih, nggak ada platformnya gitu. Itu gimana caranya? Jadi balik lagi sama seperti tujuan dari pembuatan Hutton Education Center, sebetulnya kita berusaha semaksimal mungkin memberikan kesempatan, memberikan platform untuk memudahkan sebanyak mungkin orang untuk bisa melakukan sertifikasi. Oke. Nah, di level 3 Bapak Ibu, di level 2 tadi testing wine-nya sekitar 48 wine-an ya. Ada 48 jenis wine yang kita harus testing. Walaupun agak banyak, sekarang udah banyak kendala lagi, banyak kesulitan, karena kalau Bapak dan Ibu ketahui kan sekarang barang Eropa belum bisa masuk lagi ke Indonesia ya. Saya dengar katanya udah mulai mau dibuka nih, hopefully ya, biar nanti wine-wine dari Eropa available lagi di market dan kita bisa testing dan kita bisa cicipi lagi. Nah, di level 3, teman-teman, di level 3 itu bicara tentang viticulture dan vinification. Banyak banget. Kalau viticulture berarti kita ngomongin tentang kebun ya. Ngomongin tentang bagian dari pohon anggur apa aja, apa yang menginfluence-nya, teknik cara menanam, teknik merawatnya, kemudian teknik pada saat persiapan untuk panen atau untuk growing season ke depannya, itu belajar di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah vinification. Kalau vinification berarti proses pembuatannya ya, metode apa yang dilakukan pada proses pembuatan wine, hal-hal apa sajakah, teknik apa yang dilakukan, itu dibahasnya di level 3. Jadi udah lumayan dalam lagi. Oke. Terus kita bicara tentang lebih spesifik ke region ya. Kita kalau di Prancis kita bongkar tuh. Di Prancis kita bicara secara detail mengenai Bordeaux atau Southwest French, Burgundy dan Alsace. Ngomongin Loire juga, Rhone sama South of French. Kita bicara tentang Jerman, Austria, Hungary, UK, Italy, Spain dan Portugal. Ngomongin juga Eastern Europe, New Zealand, South Africa, Amerika, Australia. Jadi kita bahas betul-betul per negara. Nah, ketika ngomongin negara, berarti kita ngomongin tentang influence apa yang mempengaruhi di negara tersebut, masing-masing negara dengan region-nya, masing-masing negara dengan grape variety-nya, masing-masing negara dengan law-nya, wine law-nya, masing-masing negara dengan karakteristik anggur dan style dari wine-nya. Lebih dalam lagi ya. Nah, ini untuk yang level 3, Bapak Ibu saya lupa cerita. Kalau level 1, ujiannya itu cuman semua sama ya, ujiannya itu ujian tertulis. Level 1 itu cuma multiple choice aja, 30 soal, passing grade-nya 70%. Oke. Kalau di level 2, multiple choice-nya 50 soal, passing grade-nya 55%. Nah, kalau di level 1, kalau lulus ya pas, selesai, nggak ada grade-nya. Tinggal lulus atau tidak lulus. Kalau di level 2, lulusnya ada 3 grade. Kita kalau misalnya ada poin tertentu, nanti saya kasih lihat ya, poin tertentunya. Misalnya kalau kita di atas 55, karena passing grade-nya berarti pas. Nah, di atas 55 ada kurun tertentu, nanti bisa pass with merit. Kalau hampir kesalahannya cuma 2 atau 3 soal aja, pass with distinction. Nah, WSET punya program beasiswa loh, untuk best score, artinya kalau nilainya 100, nah itu bisa kita
ajukan sebagai kandidat untuk mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan program berikutnya for free kalau kita dapat best score. Artinya kalau teman-teman mau bisa dapetin best score, ikut kelasnya, make sure you get 100 point, bisa punya opportunity udah dapat beasiswa langsung dari WSET. Oke. Nah, level 3, wah ini PR ya, lebih banyak ya teman-teman. Biasanya 4 hari review, kemudian exam, kalau kemarin yang kita bikin ya 5 hari kelas reviewnya, kemudian 1 bulan self study-nya, 1 bulan setengah, kemudian 1 hari kemudian kelas lagi untuk refresh, latihan soal, baru ujian. Gitu ya. Biayanya juga lumayan banget biayanya. Oke. Ini karena berpartner dengan dari Singapura, masih harganya di Singapura dollar. Gitu ya. Nah, ini kelasnya. Nah, untuk level 3, Bapak Ibu, level 3 itu ada 2 modul, ada 2 metode ujian. Yang pertama teori. Nah, di dalam teori ada 50 multiple choice. Selain multiple choice, ada short answer. Short answer question itu soalnya kalau nggak salah cuma 6, tapi masing-masing soal 6 itu dalamnya ada 4. Jadi misalnya 1A, B, C, D gitu. Bahas tentang suatu. Jadi lumayan juga ya kalau dihitung-hitung sekitar 20 soalan gitu, short answer. Nah, passing grade dari masing-masing teori itu adalah 55%. Artinya multiple choice-nya mesti lulus 55%, short answer-nya mesti lulus 55%. Kalau kurang dari itu nggak lulus. Oke. Nah, kalau berbeda dengan level 1 dan level 2, kalau di level 3 ada 2 ujian. Yang pertama teori, yang kedua adalah blind testing. Jadi kita sudah mulai melakukan blind testing. Biasanya nanti yang diuji adalah ada 2 jenis wine, 1 red dan 1 white. Kita harus bisa mendeskripsikan wine tersebut sesuai dengan systematic approach of testing dari WSET. Nah, artinya orang bisa kondisinya begini, bisa lulus teori, bisa nggak lulus testing. Kalau mau lulus, dua-duanya harus lulus, gitu ya. Kalau hanya lulus teorinya, testingnya nggak diulang. Kalau testingnya hanya teorinya nggak lulus, teorinya yang ulang, gitu ya. Bukan berarti harus mengulang kedua-duanya. Jadi either way-nya bisa dilakukan. Dan tidak ada batasannya ya. Jadi artinya kalau nggak lulus bisa mengulang ujian berkali-kali. Tapi balik lagi kan kita tidak mau itu terjadi ya. Karena kita memastikan kalau bisa 1 kali ujian bisa langsung lulus, gitu ya. Itu di level 3. Nah, sekarang ada level spirit, teman-teman. Untuk spirit hanya ada program kelas online saja. Kenapa? Karena kembali lagi, saya tidak eligible untuk mengajar spirit. Sekarang ini saya sedang mengambil level 2 Award in Spirit online. Nah, kan tadi bisa online ya. Jadi saya melakukan menggunakan platform online. Saya ambil kelas online-nya. Sekarang masih dalam proses belajar nih. Ternyata kalau online salah satunya adalah pintar-pintar mengatur waktu ya untuk bisa belajar memenuhi target belajarnya. Karena kalau level 1 itu kita disupport gini, akses masuknya 1 tahun. Jadi dia akan menggunakan learning management system yang dimiliki oleh WSET. Kita akan diberikan login, teman-teman. Begitu masuk ke loginnya, Bapak Ibu bisa mulai belajar di login tersebut. Kurun waktu untuk masuk ke aksesnya bisa 1 tahun. Jadi kita bisa berulang-ulang tuh, belajar lagi kalau lupa ya bisa setahun. Tapi yang nanti di guidance oleh edukator, jadi ada edukator yang akan mentoring kita melalui chatbox, live chat gitu ya. Itu berinteraksinya pada kurun waktu hanya 4 minggu saja. Ya, hanya kurun 4 minggu. Artinya setelah 4 minggu tidak ada lagi edukator yang akan mengguidance kita untuk belajar. Nah, kalau kita mau self study bisa. Nah, setelah itu ujian. Nah, ujiannya juga bisa dilakukan secara online atau dilakukan secara offline, gitu ya. Kita bisa lakukan seperti itu. Jadi kalau kayak contohnya sekarang yang di Bali, karena kebetulan kami berlokasi di Bali, untuk teman-teman yang ngambil kelasnya online, tapi mau ujiannya offline, karena mungkin lebih nyaman ketika kita menulis gitu ya, pressure-nya lebih sedikit dibandingkan kelas ujian online. Kelas ujian online itu sama aja sih kayak kita ngerjain soal ujian online, tapi ada kondisinya. Kamera mesti nyala, harus ada second kamera di belakang untuk memperlihatkan kita nggak nyontek, nggak lihat apa, nggak segala macam gitu ya. Lumayan pressure gitu. Jadi bisa dilakukan kelasnya optional online atau offline. Nah, di Spirit program, kita bicara tentang basic principle Spirit production, tipe dan style dari Spirit, bagaimana cara serving Spirit, faktor apa saja yang mempengaruhi flavor dari Spirit.
Kemudian bagaimana cara menggunakan systematic approach untuk testing spirit. Jadi pada saat kita testing, menggunakan testing approach yang dilakukan oleh WSET. Karena kemarin juga sempat ada pertanyaan, gimana caranya, kan semua orang punya preference yang beda-beda. Bagaimana caranya mempunyai standar untuk melakukan testing. Nah, WSET punya standarnya, namanya Systematic Approach of Testing. Jadi kita punya patokan yang sama untuk melakukan testing, kita punya pengertian yang sama untuk bisa mentesting dengan format yang sama, gitu ya. Nah, WSET level 1 Award Spirit waktunya 4 minggu, Bapak Ibu. Sementara kalau yang level 2 waktunya 5 minggu. Oke, waktunya 5 minggu, programnya online juga. Kita bicara tentang production method, banyak tentang production method efeknya ya, karakter apa yang membedakan mulai dari proses pembuatannya gitu ya, pembuatan spirit dan liquor. Kemudian prinsipal international spirit dan liquor. Nah, kembali lagi kita akan bicara misalnya kayak whisky dari USA, whisky dari Scotland, bedanya apa, influence apa yang membedakan, metodenya apa yang membedakan, bahan dasar yang dipakainya berbeda seperti apa, apakah menggunakan pot atau kolom steel untuk distilasinya, berapa lamakah agingnya, law-nya, aturan undang-undangnya seperti apa, flavor komponennya seperti apa, gitu ya. Itu kita bicara banyak di level 2. Oke, saya masih lagi belajar nih. Doain ya, biasanya juga dengan mudah satu kali bisa lulus juga nih dengan ujian online. Alright, itu kemudian kita punya program yang lain juga selain WSET sebetulnya ya. Kita punya Barusa Wine Certification, ini bekerja sama dengan Wine & Co konsultasi. Nah, biasanya kelas ini saya jadikan satu kalau ada kelas jadi kelas tambahan, sertifikasi tambahan. Nah, ini kalau ngomongin Barusa Wine Certification artinya secara spesifik ngomongin tentang Barusa Wine aja. Oke. Jadi nanti yang dipelajari, ini kelasnya sebentar aja, kelasnya cuma 1 hari, langsung ujian, ada ujiannya juga. Nanti kalau kita lulus kita jadinya level 1 Barusa Enthusiast. Nah, kalau kita ngomongin reagent, teman-teman, itu secara spesifik kita ngomongin membedah tentang reagent tersebut, karakteristiknya, angkanya, jumlah panennya gitu kan, perbedaan di masing-masing vintage-nya, komposisi blending yang berbeda setiap vintage. Nah, seperti itu. Lebih spesifik lagi ke yang detail di Barusa Regent di Australia ya. Nah, kemudian ada juga Ron Valley Certification, ini juga sama, secara spesifik lari ke Ron Valley area. Bicara tentang itu aja. Nah, kebetulan yang interround ini belum sempat terrealisasi, teman-teman. Yang barusan kemarin udah sempat ada 2 kelas ya. Ada sempat 2 kelas setahun yang lalu sudah running. Jadi sudah ada beberapa teman-teman, terutama yang di Bali yang sudah punya Barusa Enthusiast level 1. Gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Saya stop share. Oke. Nah, ada yang mau bertanya. Bu, saya langsung ke pertanyaannya sambil nanti jalan ya, Bapak Ibu, nanti saya share lagi metode berikutnya. Kata Bu Linda, terima kasih untuk sharingnya. Saya punya beberapa student yang melakukan penelitian tentang herbal wine. Oke. Saat saya mengikuti penjelasan Bu Widya, saya menyadari bahwa kami hanya mengandalkan beberapa reference wine dari author yang menulis tentang wine. Untuk itu saya berniat untuk mengundang. Oh, boleh Bu. Boleh dengan senang hati. Bu Linda dari institusi apa ya? Dari institusi apa? Kita banyak sekali bekerja sama dengan, sekarang ini Hatton Education Center, banyak sekali bekerja sama dengan institusi pendidikan, Bapak Ibu, karena perlu disadari bahwa institusi pendidikannya kita kan membahas wine itu dikit banget ya Bu ya. Coba deh di Food and Beverage, sekolah di Food and Beverage, wine itu dibahas dikit banget. Sebetulnya bukan karena nggak mau detail, mungkin karena kemampuan edukatornya, kemampuan dosennya juga tidak terlalu mendalam tentang wine-nya, itu yang menjadi kendala. Nah, kita Hatton Education Center banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah, Bu, sekolah pariwisata. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau Bu Linda juga misalnya mau melakukan kerjasama itu, kita terbuka gitu ya, melakukan program kerjasama. Jadi mulai dari, terutama untuk yang sekolah, mulai dari basic wine program yang kemarin saya share dengan teman-teman, di basic wine program itu banyak dipakai oleh sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulumnya. Jadi ada kayak kelas tambahan gitu ya. Biasanya kan ada tambahan-tambahan program dari program inti. Nah, program itu dipakai sebagai salah satu bagiannya. Nah, ada sekolah kulineri malah sampai basic wine training dan wine and food pairing. Nah, karena kemampuan untuk bisa melakukan pairing antara makanan dan minuman akan menjadi salah satu, itu modal banget deh pokoknya. Ketika kita di industri, kita tahu cara
memadupadankan wine dan makanan akan menjadi kunci, karena itu nanti jadi ujung-ujungnya duit. Ketika kita melakukan upselling, kemampuan itu akan sangat membantu kita betul-betul di operasional. Makanya sekarang yang menjadi tren, Bapak Ibu, sommelier, kadang-kadang ada yang tatalnya restoran manager and sommelier, gitu ya, chef and sommelier. Nah itu saking karena niche gitu, dan orangnya belum banyak, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini menjadi satu kesempatan karir yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang punya ketertarikan dengan wine. Peluangnya besar sekali ke depannya untuk menjadi karir pun menjadi sangat besar, gitu ya. Jadi sekarang bayangkan, saya certified educator masih sendiri di Indonesia, artinya masih perlu banyak banget nih edukator-edukator lain gitu. Ini ada Pak Henry Sitohang. Nah, Pak Henry juga di level 3 WSET nih. Nah, siapa tahu nanti ke depannya Pak Henry juga bisa melakukan sertifikasi untuk edukatornya ya. Jadi bisa bantuin saya untuk ngajar juga di atau lebih kita sharing knowledge ke teman-temannya lebih banyak. Oke, Ibu di Unika Sugijapranata. Betul ya, di Semarang. Oke, Bu, boleh japri. Ibu nanti bisa kunjungi Virtual Expo. Saya punya booth juga, Haten Education Center ada booth-nya juga. Ibu bisa live chat di sana, bisa chat saya. Nanti kita bisa lanjutkan komunikasinya ya, Bu ya. Dengan senang hati kok dibantuin kalau seandainya perlu untuk online class. Ini kayak sekarang, besok saya ada hari Senin, saya juga ada online class dengan Poltekpar Palembang gitu kan. Ada beberapa kampus yang juga melakukan banyak kelas-kelas online selama pandemi ini untuk jadi guest speaker-nya. Dengan senang hati saya bantu ya, Bu Linda ya. Oke, lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Oke, nah tadi itu mengenai sertifikasinya. Sekarang saya mau share, sebentar. Ini saking banyak yang mau di-share ya, Bapak Ibu, saya sampai lupa. Apalagi yang akan saya share setelah ini. Oke, saya akan share tentang, oke, sama-sama ya Bu Linda ya, senang. Terima kasih sudah ikut sessionnya loh. Ini saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu, ini adalah qualification atau apa ya, kurikulum gitu ya, untuk di level 1 contohnya. Saya kasih contoh di level 1 saja. Ini ada satu dokumen yang disiapkan untuk masing-masing student untuk bisa memberikan gambaran lebih jelas lagi mengenai programnya. Ini lumayan page-nya, hanya level 1 aja ada 20 page yang kita harus kuasai. Sebetulnya dengan menguasai program ini, kita lebih jelas apa yang kita pelajari, tujuannya kemana dan sebagainya gitu ya, ke sana larinya. Oke, nih level 1 katanya dibuat untuk orang yang punya pengetahuan sedikit atau bahkan tidak punya pengetahuan mengenai wine. Nah, sekarang ini trennya saya melihat bahwa di 2 tahun, jadi kita udah 5 tahun ya, di 2 tahun terakhir ini trennya sudah mulai banyak orang yang ikutan kelas itu karena berdasarkan ingin tahu aja. Ada yang bilang, saya bukan di industri sih Mbak, tapi saya sering banget dealing bisnis, terus ketika dealing menggunakan wine sebagai bagian dari dealingnya pada saat dinner, pada saat cocktail party gitu. Terus saya nggak ngerti apa-apa, jadi saya nggak punya bahasa yang sama gitu. Jadi saya pengen tahu dong kayak apa gitu. Itu banyak juga yang ngambil kelas kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia, Indonesia tuh gimana ya kalau saya bilang, kesadaran kita terhadap training atau edukasi kan, kalau saya mau di-compare dengan negara lain kan kita masih banyak yang perlu di-improve lah. Kalau pengalaman ya mungkin Pak Henry punya pengalaman juga. Pak Henry kalau ngundang orang untuk training for free itu susahnya minta ampun. Gratis aja susah. Apalagi kayak WSET harus bayar gitu ya. Itu susah banget gitu. Karena mungkin memang belum di level bahwa kita perlu banget nih gitu. Padahal menurut saya Bapak Ibu, kualifikasi ini kalau di wine enaknya kalau di WSET tidak perlu diulang. Kalau di kopi kan harus diulang ya. Jadi kalau Bapak punya sertifikasi kopi, kalau nggak salah harus diulang itu resertifikasinya 3 tahun atau 4 tahun gitu. Dan nanti teman-teman yang di kopi mungkin bisa tahu lebih baik. Harus di resertifikasi karena mereka harus kalibrasi taste-nya mereka, paletnya mereka pada saat testing. Sementara kalau di wine, karena ini hanya tentang pengetahuan di wine, kita nggak perlu melakukan berulang-ulang, sama aja kayak kita pernah SMA gitu ya. Ya udah, pernah ada sertifikatnya, ada selesai gitu. Jadi kalau yang di wine itu nggak perlu berulang-ulang. Artinya kualifikasi itu akan menempel pada kita seumur hidup kita. Sebetulnya dengan menambah kualifikasi kan tanda kutip nilai jual kita juga jauh lebih tinggi gitu ya.
kalau saya melihatnya bahwa ayo kita sama-sama berinvestasi, investasi melalui pendidikan, kualifikasi apa lagi yang diambil gitu. Kalau ini nggak tahu nih, saya nih lagi ya, semangat aja gitu ya, jadi terus ngambil kualifikasi gitu. Jadi kayak kualifikasi 1 selesai, apalagi nih ya, ngambil apa lagi ini gitu. Karena kan sekarang terbuka online program juga murah-murah ya sekarang ya, banyak sekali yang dari murah tanda kutip ya, tetap masih US dollar gitu. Tapi kalau di compare dengan kelas offline-nya kan jauh lebih murah, bisa diskonnya bisa sampai 30-40% gitu. Jadi lumayan, tinggal balik lagi kesiapan mental dan determinasi kita untuk belajar, itu yang kita harus jalan terus gitu ya. Oke. Ini qualification structure-nya, learning outcome-nya, belajar tentang ini, key stage in grape growing dan winemaking. Tipe di outcome 2-nya, bicara dengan tipe, karakteristik, dan style dari wine. Kemudian bicara tentang key principle and practice involved in storing and serving wine. Gitu ya. Saya akan bahasnya lebih cepat. Nanti kalau ada yang tertarik, kalau perlu mau tahu lebih detail tentang kualifikasinya, boleh ya, hubungi saja saya, nanti saya bisa share kualifikasi ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang berniat mau ngambil, bisa lihat dulu gitu seperti apa. Ya, ini assessment kriterianya, learning outcome di masing-masingnya, saya akan gerak cepat saja. Ini contoh-contoh example wine-nya ya, jadi kita udah bicara tentang Southern, White Zinfandel itu apa gitu kan. Jadi kalau misalnya ini sudah ada beberapa region yang disebutkan. Kalau ngomongin region berarti ngomongin grape variety. Contohnya kalau Beaujolais itu satu region di Prancis, kategorinya di red wine, grape variety yang dipakai Gamay. Karakteristiknya apa gitu. Nah, kita belajarnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat akan lebih banyak pengetahuan detail mengenai wine-nya. Nggak ada pilihan sih, ini benar-benar banyak menghafalnya juga sih ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa nebak. Jadi kalau nggak belajar ya bisa jadi nggak lulus gitu deh. Makanya pastikan harus lulus. Storage untuk di white, rosé, di sparkling, openingnya bagaimana caranya. Nah, ini paling seru nih prinsipal untuk wine dan food pairing gitu ya. Kita bicara tentang food komponen, kita bicara tentang sweetness, influence apa yang dipengaruhi oleh rasa tadi terhadap wine. Apakah wine berubah apa enggak? Kalau pakai elemen yang sweetness, seperti apa wine-nya berubah? Umami, salty, acidity, flavor intensity, mau dia full body flavor atau yang low body flavor atau light body flavor, komposisinya seperti apa terhadap wine. Fat, chili gitu ya, itu juga akan mempengaruhi banyak sekali. Nah, di level 1 ini adalah recommended wine yang harus di-testing Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa jenis wine yang direkomendasikan untuk kita testing untuk bisa mendeteksi pada saat belajar. Oke, ini contohnya, kita harus nyari light or medium body, high acidity, and oak Sauvignon Blanc. Nah, untuk teman-teman yang mengambil kelas dan melakukan online, nanti saya bisa bantu untuk membantu untuk memilih kira-kira wine apa yang mau di-testing. Nah, kemarin ada beberapa student yang kebetulan di Jakarta, akhirnya mereka janjian sendiri, testing bareng-bareng, lumayan tuh ngiritnya. Mereka bertiga patungan beli wine, testingnya bertiga. Jadi bikin kelas shortcast, saya temenin online gitu ya. Jadi lumayan untuk patungan untuk mengurangi, karena memang biaya yang paling mahal untuk belajar wine adalah wine-nya itu sendiri, gitu ya. Kemudian full body, medium acidity, oak chardonnay, oak pinot noir, oak merlot gitu ya. Ada beberapa yang kita memang harus testing. Nah, ini adalah systematic approach untuk testing. Jadi ini adalah step-step yang tadi menstandarisasi bagaimana cara kita testing gitu ya. Di WSET juga diatur seperti ini. Oke, kita lanjut. Examination. Nah, untuk level 1, 30 soal, waktunya 45 menit aja. Passing grade-nya 70%. Nah, artinya kalau 70%, 30% boleh salah, gitu kan ya, dari 30 soal. Aman lah seharusnya. Betul nggak? Nah, ini soal-soalnya aja, 30 soal. Dari learning outcome ada 6 soal. Nah, ini dikasih tahu malahan, gitu kan. Kemudian dari learning outcome 2, 18 soal. Learning outcome 3, 6 soal. Jadi sebetulnya kita bisa melihat bobotnya. Yang paling besar bobotnya adalah nomor 2. Jadi kalau nomor 2-nya kita bisa full score, 18 sudah pasti lulus. Betul nggak? Oke. Nah, yang perlu Bapak Ibu, nah ini contohnya, sampai dikasih juga contohnya ya. Dikasih juga contohnya, contoh soalnya kira-kira seperti apa. Regulation untuk examnya. Nah ini kalau marknya 70% ke atas, pas. Kalau 69 ke bawah, fail. Gitu ya.
buat saya ujian kualifikasi itu kayak adrenalin, kayak orang mau balapan. Lulus nggak ya, lulus nggak ya, lulus nggak ya. Jadi excitement-nya itu luar biasa. Makanya mungkin itu sebabnya kalau saya suka belajar, suka ngambil kualifikasi, deg-degan ujiannya itu yang dahsyat banget. Oke, nah yang Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa Hutton Education Center kami menjadi agensi Bapak Ibu. Artinya kita melakukan rekrutmennya, melakukan program kelasnya, ujiannya, soalnya, sertifikatnya semua datangnya dari UK, bukan dari kami. Artinya nanti pada saat ujian, kalaupun ujiannya offline misalnya, ujiannya di kelas offline, itu soal datang dari UK. Jadi biasanya dikirim dari UK 3 hari sebelum ujian, baru saya terima ujiannya. Kemudian setelah soal ujian itu selesai digunakan, dipakai, soal dan jawabannya dikirimkan kembali ke UK. Nah, baru nanti kalau level 1 perlu 2 mingguan, level 2 perlu 1 bulan, level 3-nya perlu 3 bulan. Nah, karena ada short answer ya, untuk bisa ngasih tahu kita lulus apa enggak. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini ada kondisi karena gara-gara pandemi di UK kan lockdown-nya lumayan straight ya. Jadi jam kantor tuh betul-betul dibatasi, jumlah orang juga betul-betul dibatasi. Jadi agak delay-nya agak lama sedikit di UK-nya. Itu kadang-kadang yang suka menjadi kendala karena kita perbedaan jarak dan tempat gitu. Tapi hopefully dengan banyak program dan banyak platform online-nya sekarang jauh lebih mudah Bapak Ibu. Oke. Oke, Pak Bagus, Pak Bagus udah mengunjungin booth-nya Hutton Wine ya. Terima kasih loh Pak. Bapak bisa chat aja Pak. Nanti di situ kan ada 2 nama ya, ada Pak Henry, ada Pak Henry Sitohang dia, Bapak juga ada di sini Pak Henry-nya. Pak Henry, Pak Bagus minta special price katanya. Tadi kemarin saya sampaikan bahwa di Hutton booth ada special diskon, special promotion di akhir tahun untuk pembelian wine. Bapak bisa chat nanti di situ kan ada live chat-nya Pak. Jadi Pak Bagus bisa live chat, misalnya ini ada Pak Henry, langsung aja live chat ke Pak Henry. Nanti itu live chat-nya akan langsung masuk ke nomor teleponnya Pak Henry, langsung masuk ke WhatsApp-nya. Nanti bisa langsung transaksinya di sana. Oke? Jadi terima kasih sekali Pak Henry sudah mau Pak Bagus sudah mau mencicipi produknya Hutton Wine ya. Oke. Kembali ke virtual expo-nya nanti ya Pak ya, langsung ke chat box-nya aja untuk Bapak bisa dapatkan special programnya. Oke, saya mau share lagi. Tadi saya sempat cerita tentang mengenai website-nya Hutton Education Center. Sebentar, saya coba share ya. Sebentar, ini kok nggak bisa ya? Sebentar. Oke. Saya coba mau share lagi. Nah, ini adalah website dari Hutton Education Center, Bapak Ibu. Nanti bisa dicari di huttoneducation.id. Ini adalah websitenya kami. Saya pasang satu quote yang menurut saya ini menohok banget. Wine is not just an object of pleasure untuk diminum gitu ya, but an object of knowledge, and the pleasure depend on the knowledge. Ini kata Pak Roger nih. Betul ya. Jadi wine itu bukan sesuatu yang enak buat diminum aja. Kenikmatannya akan lebih lagi ketika pengetahuannya ada. Sekarang bayangkan kalau kita minum wine, kita tuang, kita nggak tahu ini wine dari mana, segala macam, minum, sebatas minum aja. Rasanya cuma enak, nggak enak, selesai. Betul nggak? Tapi ketika kita tahu, wah, kita buka wine-nya dari mana nih? Gitu. Dari kemarin ini saya lagi coba ngabisin satu botol wine dari kemarin, hari ini harusnya habis nih, karena minumnya cuma berdua aja. Saya lagi minum Malbec dari Chili, gitu. Waktu saya buka wine-nya, kalau nggak ngerti kita cuma minumnya aja. Tapi kalau kita ngerti, kita akan bahas, oh ini grape Malbec tuh kayak apa karakteristiknya, flavor komponennya seperti apa, chilinya influence-nya seperti apa, wine making-nya, oh ini reserve wine-nya, seperti apakah kompleksitas reserve-nya. Kok bisa ya taninnya jadi rough and sound, berapa lama sih aging-nya di oak barrel gitu, reserve-nya, kualifikasinya apa. Menarik sekali untuk melakukan pembahasan seperti itu. Jadi wine talk tadi menjadi sangat menarik sekali teman-teman untuk dibicarakan ketika kita punya level knowledge yang sama. Seperti saya cerita di kelas-kelas sebelumnya, saya banyak sekali membantu beberapa corporate pada saat sebelum pandemi ya, membantu beberapa corporate untuk bisa melakukan
training terhadap pengetahuan mengenai wine ethic terutama, bagaimanakah cara minum wine. Nah, bagaimana cara mengapresiasi wine-nya. Walaupun kita nggak tahu, biar kelihatannya lebih gaya, biar kelihatan lebih gaya gimana caranya. Itu di corporate banyak juga digunakan. Jadi ada beberapa kelas yang dilakukan saya terbang ke beberapa tempat, ada juga yang dilakukan di Bali. Nah, kebetulan untuk misalnya ini bisa menjadi ide nih kalau Bapak dan Ibu misalnya ada corporate gathering ke Bali. Nah, kan sering tuh jalan-jalan tiap tahun misalnya corporate gathering di Bali, salah satu program diambil adalah program mengenai wine. Apakah itu wine food pairing, wine testing, improving wine teknik wine tekniknya. Kemudian banyak wine etik lain yang bisa kita lakukan gitu ya. Itu bisa dikerjakan sama-sama, artinya ada tambahan pengetahuan lagi. Lagian katanya sampai dengan sekarang masih menjadi angin segar ya, karena katanya udah bosan juga nih ke Bali. Ngelihat ngelihat tarian lagi, water sport lagi, lihat kopi gitu. Tiba-tiba ada tempat wine yang bisa dikunjungi dan bisa juga belajar dan melakukan edukasi di sana. Jadi lumayan menarik ya. Nah, Bapak Ibu di website kami, kenapa saya mau kasih lihat? Salah satunya adalah ini kan kalau home kita nyeritain kita tentang kita siapa gitu ya, who we are, kita ini siapa. Kemudian ini classroom facility-nya. Nah, ini adalah gedung kami ada di daerah Sanur. Kemudian seperti saya bilang ini sebetulnya gedung distribusi ya. Jadi ini gedung kantor kami gitu. Nah, classroom-nya yang di sebelah kanan ini adalah classroom wine classroom yang tadi di video dimunculkan ya. Nah, ini kapasitas untuk 30 orang. Nah, ini ada lagi kelas di Two Island Room di lantai 2. Ini kelasnya bisa sampai dengan 50 orang gitu ya. Jadi bukan cuma kelas yang serius, kelas yang ada sertifikasinya, bahkan kelas-kelas yang cuma 1-2 jam. Wine ethic aja, wine food pairing, wine testing aja, itu banyak dilakukan. Jadi banyak juga berkolaborasi dengan travel agent sebelumnya ya, sebelum pandemi banyak melakukan kerjasama dengan travel agent untuk melakukan private testing. Nah, jadi untuk tamu-tamu asing sebetulnya cukup menarik, bagaimana experience mencicipi wine dari Bali, gitu kan? Nah, itu gimana tuh rasanya gitu kan? Karena di compare yang pastinya nggak akan ketemu di negaranya mereka, gitu kan ya? Bisa dilakukan di Bali menjadi salah satu program. Nah, ini private dining room kami. Nah, kapasitasnya 14 orang, tapi bisa kita tambahkan sampai dengan 30 orang. Nah, ini ada open kitchen-nya juga, jadi bisa ada fasilitas yang digunakan di sana. Nah, ini ada satu kelas lagi yang hanya untuk 14 orang, lebih kecil lagi kelasnya. Agak jarang saya pakai sih, kecuali yang jumlahnya kecil, saya tetap lebih suka pakai kelas yang di lantai 1 gitu ya, untuk di wine classroom-nya, karena semua equipment untuk kelasnya ada di bawah juga. Oke. Nah, ini saya bilang saya edukator, termasuk ada partner saya, Pak Ken, dari Singapura yang biasanya membantu saya juga untuk beberapa program. Ini adalah beberapa klien kami, belum semuanya terupdate nih, belum sempat terupdate lagi, tidak semuanya. Jadi ada beberapa lembaga sekolah juga yang sudah ikut di program kami, gitu ya, bekerja sama dengan kami untuk melakukan programnya. Jadi extension programnya ke mahasiswanya. Oke, belum semua programnya bisa masuk. Oke. Nah, ini program in-house programnya. Jadi kalau Bapak Ibu klik misalnya ini ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kemarin saya cerita tentang basic wine training. Basic wine training ini adalah, ini saya bagi 3 modul. Oke, mulai dari basic knowledge wine, wine testing dengan serving wine. Karena balik lagi sesuai dengan keperluannya. Mereka mau perlu yang mana. Tapi kalau ngambil full basic wine program, kita ambil 3-3-nya. Gitu ya. Nah, kemudian international program. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau melihat, tinggal diklik, ada description-nya. Kemudian ada description-nya, jadi bisa diketahui. Nanti juga bisa langsung mendaftarkan ketika ada program kelasnya. Oke, nah ini saya jalan dulu ya. Yang Spirit, ini online in-house program. Ada pilihannya, sebentar. Untuk yang di Spirit, pakai sampel, sama ya programnya. Nanti Bapak Ibu bisa kontak us untuk bisa mendaftarkan diri ya, mengambil program yang mana, itu juga bisa dilakukan. Kayaknya Pak Bagus sudah sempat daftar ya, Pak Bagus. Saya belum sempat lihat ya. Sabar dulu. Paling lambat hari Senin saya akan follow up ya, Pak ya. Ini ada beberapa program yang sudah kita lakukan. Jadi kita banyak melakukan program-program kelas. Ini contohnya ada webinar session dengan beberapa wine region di dunia lain gitu ya. Di daerah lain, dunia lain, di daerah lain di dunia. Dunia lain di dunia maya dong. Ini kayak dari New Zealand, dari Hungary, kemudian bicara dengan Bordeaux dan sebagainya. Oke, ini ada beberapa program yang lain yang juga dilakukan di exhibition juga. Nah, East Food tahun lalu, Bapak Ibu, East Food tahun lalu kita punya kelas di Grand City Surabaya. Saya punya kelas, kelasnya offline.
Nah, tahun ini karena virtual, kelasnya juga offline. Kelasnya juga online jadinya, nggak bisa offline gitu ya. Tapi tahun lalu juga saya terbang ke Surabaya tuh bikin kelas di sana. Lebih menarik lagi karena kelasnya sehari bisa 3 modul atau 3-4 session yang berbeda, topiknya beda-beda gitu ya. Jadi ketemu langsung, testing langsung itu jauh lebih menyenangkan. Kita bikin gerakan di rumah aja belajar wine. Nah, ini Bapak Ibu, ini YouTube channelnya sudah ada, di website kami juga ada. Kalau mau lihat di website, nanti larinya juga ke YouTube. Ini ada beberapa episode singkat yang kita buat untuk edukasi ya. Sekarang ini baru keluar 9 episode, dan semuanya menggunakan bahasa Indonesia, jadi sangat mudah untuk Bapak Ibu bisa lihat juga. Gitu ya. Coba sekarang kita misalnya, kita lihat yang ini. Selamat datang di Hutton Education Center Video Series. Video series ini adalah video seri mengenai pengetahuan wine. Didedikasikan untuk kalian semua untuk memastikan bahwa pengetahuan tentang wine-nya akan jauh lebih baik. Pada episode ini kita akan mempelajari bagaimanakah cara menyimpan wine. Mengapa menjadi penting untuk mengetahui cara menyimpan wine? Sebaik apapun kualitas wine yang kita punya, apabila penyimpanannya salah, apa yang terjadi akan mempercepat penurunan kualitas dari wine yang kita simpan. Saya akan bahas satu persatu. Hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan pada... Nanti kalau tertarik untuk nonton, bisa lihat, kunjungi ke websitenya huttoneducation.id, atau bisa juga cari ke YouTube channelnya Hutton Wine. Nanti saya share ya address-addressnya. Nah, ini teman-teman yang saya mau kasih lihat, wine quiz. Nah, di wine quiz ini nanti kalau Bapak dan Ibu misalnya confused, mau ngambil level apa, atau cuma pengen penasaran gitu ya, mau sambil belajar for free gitu kan, sambil mau belajar, kira-kira gimana sih ini caranya? Wine quiz, kita klik di wine quiznya. Nah, ini ada 10 soal multiple choice, oke, yang Bapak Ibu bisa jawab. Saya akan mencoba menjawab dengan cepat aja. Saya nggak baca nih ya, saya nggak baca soalnya, saya cuma klik. Kalau benar syukur, nggak ya udah gitu kan. Oke, nih saya nggak jawab. Oke, flash 14. Review result. Kita klik review result-nya, langsung keluar jawabannya. Kalau kita jawabannya betul, oke, ini ada error nih. Nanti saya cek ya, masih ada yang error nih. Kemudian kalau salah, ada correct answer-nya. Itu kan saya jawabnya B tadi, ternyata yang jawabannya D. Artinya apa? Bisa sambil belajar juga ya Bapak Ibu, kita bisa sambil belajar. Ya, ini contohnya seperti ini. Kalau jawabannya sudah betul, oke, aman. Nilai saya 60 dari 100. Kayak gitu ya. Nah, mau retake, boleh. Retake aja lagi. Nah, keluar lagi soal yang berbeda. Random. Klik lagi, coba lagi. Artinya bisa jadi tempat latihan soal. Tapi kalau untuk teman-teman yang nanti ngambil kualifikasi, ngambil level 1, level 2, jangan cuma belajar dari sini ya. Ini pasti soal yang gampangnya gitu kan. Soal yang mudahnya. Jadi ini cuma kira-kira style dari ujiannya, soal-soalnya kayak begini. Nah, biar kebayang ya, style ujiannya kayak begini, soalnya pengetahuan kita bisa lihat juga dari sini. Oke. Nah, saya stop share bagian ini. Saya mau share yang ini. Oke, mudah-mudahan nggak confuse ya Bapak Ibu, karena informasi yang saya berikan banyak sekali. Jadi kalau nanti memang masih ada pertanyaan, boleh japri saja, type pertanyaannya. Live chat di virtual expo-nya boleh, lewat website kita juga boleh. Melalui platform apa saja kita akan bahas gitu ya. Saya akan banyak bantu. Nah, di awal pandemi Bapak Ibu, sebelum saya closing di session-nya, mudah-mudahan membantu sekali ya, memberikan pengetahuan mengenai apakah sertifikasi pengetahuan mengenai wine dan spirit dari WSET, influence-nya seperti apa yang harus diketahui, gambarannya seperti apa gitu ya, akan lebih mudah. Nah, di awal pandemi Bapak Ibu, dengan kondisi bahwa kita tidak punya kelas online, offline-nya kita nggak punya kelas, program online masih sedikit sekali. Nah, waktu itu Hutton Education Center berdedikasi untuk membuat gerakan di rumah aja belajar wine. Nah, jadi banyak hal yang dilakukan dengan hubungannya gerakan ini ya. Tadi seperti Bapak Ibu melihat ada video YouTube,
Nah, video YouTube ini Bapak Ibu bisa lihat di Hutton Wine Channel. Please subscribe, share, and like videonya untuk bisa memastikan Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan episode-episode berikutnya. Nah, banyak juga teman-teman yang terutama di Bali ya, dari institusi pendidikan menggunakan video-video itu menjadi video tambahan sebagai bagian pengetahuan. Jadi bahkan ada satu sekolah mewajibkan mahasiswanya untuk menonton videonya. Setelah itu ada kuisnya dibahas karena itu betul-betul pembelajaran yang short dengan tema yang sangat spesifik dengan menggunakan bahasa Indonesia itu kuncinya. Karena kalau misalnya kita lihat di YouTube nggak banyak ya, belum banyak yang melakukan pembahasan mengenai wine secara edukasi gitu ya, belum banyak ke arah sana. Kalaupun ada, materinya lebih banyak ke bahasa Inggris. Artinya buat kita yang mungkin punya masalah dengan bahasa akan PR nih cari translatean. Belum lagi ada banyak istilah di wine yang tidak bisa di-Indonesiakan, jadi agak repot. Oke, nah jadi bisa lihat di YouTube channel ya untuk bisa dipakai. Nah kemudian saya juga bikin wine talk melalui podcast. Nah jadi kalau Bapak dan Ibu auditori lebih senang mendengarkan, belajarnya sambil dengar aja, bisa dengerin di podcast. Sebetulnya dengan semua podcast yang punya relation dengan Anchor. Jadi termasuk yang pakai iPhone juga ya, itu bisa nanti bukan Spotify biasanya kalau yang di podcast yang di iPhone. Nah, bisa cari Wine Talk by Kerta Widiawati. Udah lebih dari 40 episode yang saya upload. Agak males nih sedikit nih, belakangan ini lumayan padat banget jadwalnya, setiap hari webinar terus gitu, dikejar-kejar dengan program dan agenda. Belum sempat lagi untuk upload, tapi 40 episode lumayan lah ya. Artinya kalau Bapak Ibu mendengarkan satu, bisa sebulan lebih tuh, sambil saya nanti tambahin terus ya materinya yang ada di podcast. Mudah-mudahan bisa membantu proses belajarnya Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian untuk di Instagram kami Hutton Education Center. Nah, itu biasanya di sana saya selalu upload semua kegiatan kami, termasuk juga banyak, terutama belakangan ini adalah banyak kegiatan program online ya, melalui IG Live, kemudian seperti hari ini platform menggunakan Eastwood Virtual Expo, tapi banyak juga dengan yang lain. Artinya kadang-kadang itu bisa diakses secara free. Nah, seperti ada program hari Senin ini, saya ada program dengan Poltekpar Palembang. Mereka juga melakukan kelasnya online menggunakan Zoom, jadi boleh for free dan bisa diakses oleh publik. Nah, siapa tahu kalau ada yang tertarik ya untuk lihat program seperti itu bisa juga. Jadi silahkan di follow saja Hutton Education Center, atau mau follow Instagram saya boleh juga, Kerta Widiawati Instagram saya, bisa juga di follow karena aktivitasnya ada di sana. Nah, yang menarik di Instagram, salah satu yang paling seru kalau menurut saya, dan ini kita masih berusaha untuk bisa lanjutkan gitu ya, karena banyak sekali pertanyaan, emangnya bisa ya makanan Indonesia itu di pairing sama wine. Ternyata bisa ya. Ini salah satu program yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa bisa loh si wine tadi kalau mau di pairing sama mau di pairing sama makanan Indonesia itu bisa banget gitu ya. Nah, jadi kita melakukan program IG Live. Saya undang beberapa chef untuk mereview berdasarkan jenis makanan yang berbeda-beda. Nah, nanti kalau mau lihat kalau mau lihat rekamannya melalui IGTV, Bapak Ibu bisa masuk ke Instagramnya Hutton Wines, karena ada di rumah besarnya, ada di Hutton Wines-nya gitu ya. Ada di IGTV-nya Hutton Wines. Jadi masuk ke Instagram, cari Hutton Wines, kemudian lihat di IGTV-nya. Nah, itu adalah episode-episode yang saya lakukan pada saat saya melakukan pairing dengan para chef. Nah, ini contohnya dengan Chef Juna nih, sama Chef Juna waktu itu saya pairing sate sama wine gitu kan. Terutama waktu itu brand yang kita pakai adalah Hutton Wine. Menarik banget stationnya. Ternyata bisa lagi di pairing, dan itu quite mind blowing ya. Kemarin saya pairing sama Chef Stefu, presidennya Chef Asosiasi di Jakarta. Itu kita pairing sama soto, makan soto nih kita. Jadi IG Live, Chef Stefu di Jakarta, saya di Bali, pakai wine yang sama, testing. Ternyata soto aja ya, simple loh, cuma soto. Soto aja sama wine. Oke, larinya ke agak white. Ini saya bahas tentang beberapa wine yang dipakai waktu itu, Hutton Wine ya produknya. Kemudian pakai lagi sotonya, kita kasih sambal. Beda lagi pairingannya. Soto sambal pakai koyak, lebih kental kan jadinya.
beda lagi pairingan wine-nya. Yang paling cocoknya lebih beda lagi. Soto pakai sambal, pakai koya, pakai lemon, pakai jeruknya, beda lagi pairingannya. Aduh, itu seru banget. Jadi kayak, waduh, gimana nih gitu? Semuanya berbeda gitu. Jadi bagaimana sangat menarik untuk bisa melakukan pairing dan melihat komposisi pairingnya, gitu ya. Jadi seru banget. Apalagi kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Bali, ya terutama di Bali ya. Kalau misalnya mau punya kesempatan untuk bisa ikut kelas wine and food pairing saya, itu menarik banget. Dalam 1,5 jam, I will be changing your mind and you will be able to find the difference between flavor in your palate. Bukan saya yang akan bilang, Bapak dan Ibu yang akan menemukan sendiri. Saya cuma guidance saja. Itu seru banget. Oke, nah kalau ada yang perlu informasi silakan email saya, boleh juga tirta.widya@huttonwines.com. Website kami seperti saya bilang tadi huttoneducation.id atau huttonwines.com ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya untuk detail lebih lanjutnya. Oke, nah di session hari ini kita bicara tentang international certification yang tidak perlu terlalu jauh lagi karena bisa dilakukan di Bali dan bahkan bisa dilakukan di kota Bapak Ibu sendiri dengan kondisi tertentu pastinya. Misalnya kayak Pak Henry waktu itu mengarrange kelas di Jakarta gitu ya. Kita lakukan kelasnya di Jakarta, minimal 10 orang udah bisa kita buka kelasnya. Gitu ya. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang ini, mungkin mesti kita pilih-pilih dulu ya ke kota mana yang kita bisa berangkat gitu, tapi paling enggak akan sangat memudahkan. Artinya apa? Studentnya nggak perlu kemana-mana, kemudian studentnya nggak perlu kemana-mana, cuman edukatornya aja yang datang samperin, sekalian bisa melakukan sertifikasi. Gitu ya. Kemarin terakhir sertifikasi yang dilakukan di bulan Februari itu di Lombok, sempat buka kelas juga untuk 12 orang di Lombok di WSET Level 1 Award in Wine. Gitu. Nah, mudah-mudahan menarik Bapak Ibu. Balik lagi, tugas kami Hutton Education Center membawa misi dari Hutton Wines, dari CEO dan founder dari Hutton Wine, bagaimana mau meningkatkan pengetahuan wine secara keseluruhan. Terbukti dari hal-hal yang kita lakukan, selain memberikan platform, kita juga kasih edukasi yang for free, yang gratis melalui akses yang bisa diakses di mana saja, karena balik lagi kita mau misinya kita tercapai, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membantu saya untuk memastikan bahwa misi itu tercapai. Bagaimana caranya? Dengan men-share, gitu ya, me-like, men-subscribe semua program-program yang dilakukan oleh Hutton Education Center, karena dengan simple men-share saja, Bapak Ibu sudah bisa membagi pengetahuannya untuk orang lain yang mungkin juga membutuhkan. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Kembali yang kelewatan session hari ini nggak komplit atau session dari hari pertama tanggal 8 kemarin sampai dengan 4 kelas yang kemarin nggak sempat lihat, balik lagi bisa ke conference room, lihat recorded videonya, bisa nonton di sana. Kalau ada pertanyaan bisa ke virtual account-nya kami, virtual booth-nya kami untuk bisa mengambil brosurnya, menukar kartu nama, kemudian melihat keseluruhan programnya. Terima kasih yang sudah join, Ibu Linda. Terima kasih banyak ya. Very exciting. Saya tunggu WhatsApp dari Ibu biar kita bisa, atau email Ibu biar kita bisa berkolaborasi jauh lebih baik lagi. Nah, hari besok exciting. Kita sudah belajar apa yang membedakan wine, apa isi dari wine, bagaimana cara testing dan meningkatkan kemampuan kita untuk testing. Besok saya akan bahas mengenai basic fundamental wine and food pairing. Nah, hai Rene, thank you so much Rene. Kita akan bahas tentang bagaimana memadu padankan makanan sama wine. Belum udah lapar, oh salah ya. Oke ya, jadi saya bakal kasih tipsnya besok untuk Bapak Ibu untuk ikut di session saya untuk melakukan wine and food pairing. Kalau ada yang mau ikutan beneran, boleh gitu ya. Siap-siap ada wine-nya. Nanti kalau perlu ada yang mau japri, Bu, besok aku mau ikutan pairing, apa yang mesti disiapkan gitu kan, biar dapat experience-nya boleh juga. Oke, nanti saya kasih japri deh, apa yang mesti disiapin, wine apa, atau dengan elemen makanan apa yang mesti disiapin, baru seru. Oke, sampai ketemu besok ya. Masih di jam yang sama, jam 2 Jakarta, jam 3 Bali. Di hari terakhir, di program terakhir Wine Virtual Class di East Food Virtual Exhibition 2020. Selamat menikmati exhibition-nya, semoga dapat dealing-nya yang baik, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari virtual exhibition ini. Oke, sampai ketemu besok ya. Terima kasih banyak semuanya. Bye.
nikmati exhibition-nya, semoga dapat dealing-nya yang baik, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari virtual exhibition ini. Oke, sampai ketemu besok ya. Terima kasih banyak semuanya. Bye.